Petunjuk pendaftaran akun Satu Data Perdagangan. Satu Data Perdagangan merupakan portal data terintegrasi milik Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagai layanan data dan informasi perdagangan kepada masyarakat secara mudah, cepat, dan akurat. Untuk mendapatkan lebih banyak fitur dalam mengakses portal Satu Data Perdagangan secara eksklusif, dapat membuat akun Satu Data Perdagangan dengan cara masuk ke portal Satu Data Perdagangan pada laman satudata.kemendak.go.id. Pilih menu pada pojok kanan, lalu pilih Masuk Akun. Setelah itu, pilih Daftar Sekarang pada kotak Sign In. Selanjutnya, silakan melengkapi data pada formulir yang tersedia. Pastikan email yang digunakan saat pendaftaran adalah email yang aktif. Email tersebut akan digunakan pada proses konfirmasi akun yang didaftarkan. Isian yang harus dilengkapi dalam form pendaftaran diantaranya nama lengkap, diisi dengan nama lengkap pendaftar. Nomor induk kependudukan atau NIK, diisi nomor induk kependudukan sesuai KTP pendaftar. Email, diisi alamat email pendaftar. Nomor handphone, diisi nomor handphone pendaftar. Password, diisikan karakter atau kombinasi huruf, angka, dan karakter minimal 8 karakter. Konfirmasi password, masukkan password yang sama sesuai dengan password yang telah diisikan sebelumnya dengan benar. Asal instansi, pilih asal instansi. Jika asal instansi yang dipilih adalah kementerian dan lembaga atau instansi pemerintah lainnya dan dinas, maka isikan NIP atau nomor induk pegawai pada kolom NIP. Jika asal instansi yang dipilih adalah mahasiswa atau swasta, maka isikan nama universitas atau nama perusahaan. Provinsi, pilih provinsi instansi. Kabupaten atau kota, pilih kabupaten atau kota asal instansi. Alamat, diisi alamat instansi dengan lengkap dan benar. Setelah itu pengguna wajib mengunduh dan mengisi dokumen Non-Disclosure Agreement atau NDA, kemudian mengunggahnya kembali. Pastikan dokumen NDA yang diunggah telah diubah dalam format PDF. Lalu klik tombol Sign Up. Beberapa ketentuan terkait NDA yaitu sebagai berikut. NDA merupakan suatu perjanjian bahwa pengguna akan menjaga keterbatasan dan kerahasiaan data pada portal Satu Data Perdagangan yang bersifat terbatas dan rahasia. Tuliskan nama lengkap sesuai NIK, nama instansi, serta tanda tangan di atas materai Rp10.000, bisa dalam bentuk materai fisik atau e-materai. Khusus untuk instansi pemerintah atau kementerian atau lembaga atau dinas daerah, wajib menambahkan stempel instansi agar dapat mendapatkan fitur-fitur khusus. Selanjutnya, pengguna akan menerima email notifikasi dari Hero Kementerian Perdagangan yang dapat digunakan untuk melakukan pelacakan permohonan akun portal Satu Data Perdagangan. Selain itu, pengguna akan menerima email konfirmasi dari Satu Data Perdagangan. Kemudian, silakan klik tombol konfirmasi email. Tahap selanjutnya, petugas akan melakukan verifikasi permohonan akun dan pengguna dapat menunggu hingga mendapatkan email pemberitahuan verifikasi akun dari Satu Data Perdagangan. Apabila akun telah terverifikasi, pengguna dapat masuk pada portal Satu Data Perdagangan menggunakan user email yang telah terdaftar dan kata kunci atau password yang telah dicantumkan. Pengguna dapat melakukan pengecekan progres permohonan akun portal Satu Data melalui hero.kemendak.go.id dengan memasukkan nomor tiket pengajuan yang diterima melalui email. Petunjuk penggunaan aplikasi sistem ekspor-impor atau SISTER melalui Single Sign-On portal Satu Data Perdagangan. Setelah berhasil melakukan pendaftaran akun portal Satu Data Perdagangan, pengguna dapat masuk ke portal Satu Data Perdagangan pada laman satudata.kemendak.go.id. Kemudian pengguna dapat memilih menu pada pojok kanan, lalu pilih Masuk Akun. Selanjutnya, masukkan alamat email dan password yang sudah terdaftar pada akun portal Satu Data Perdagangan, kemudian pilih Masuk Akun. Untuk dapat mengakses aplikasi Sistem Informasi Ekspor-Impor atau SISTER, versi daerah dan aplikasi perdagangan yang lainnya, pilih menu Katalog Aplikasi. Kemudian pilih menu Informasi. Pada menu Informasi berisi list aplikasi perdagangan, kemudian pilih aplikasi SISTER. Kemudian tampilan akan dialihkan pada tampilan website Sistem Informasi Ekspor-Impor atau SISTER. Saat ini, SISTER memiliki 3 menu utama yang dapat diakses, yaitu menu Ekspor-Impor,
menu pengelompokan, dan menu indeks spesialisasi perdagangan atau ISP. Menu ekspor-impor digunakan pengguna untuk memperoleh data ekspor, impor, maupun neraca perdagangan Indonesia. Menu pengelompokan digunakan pengguna untuk membuat pengelompokan HS maupun negara sesuai kebutuhan pengguna. Menu indeks spesialisasi perdagangan atau ISP untuk mendapatkan data indeks ISP yang digunakan dalam menganalisis posisi atau tahapan perkembangan suatu produk. ISP ini dapat menggambarkan apakah untuk suatu jenis produk, Indonesia cenderung menjadi negara eksportir atau importir. Cara menggunakan fitur khusus pada aplikasi Sister. Aplikasi Sister dilengkapi dengan fitur yang memudahkan pengguna dalam mengakses data sesuai kebutuhan. Fitur tersebut antara lain, membuat kelompok HS, membuat kelompok negara, pengelompokan produk, dan menampilkan data realisasi ekspor dan impor. Membuat kelompok HS dan kelompok negara. Terdapat dua macam jenis pengelompokan yaitu predefined dan user-defined. Kelompok predefined adalah kelompok yang telah disediakan oleh PDSI dan dapat digunakan oleh semua pengguna Sister. User-defined adalah kelompok yang dibuat oleh masing-masing pengguna dan hanya dapat digunakan oleh pengguna tersebut. Untuk melakukan pembuatan kelompok baru, klik tambah baru. Selanjutnya, pengguna memilih akan membuat kelompok HS atau negara. Membuat kelompok negara. Klik tombol negara pada menu pengelompokan untuk membuat kelompok negara baru sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya, pengguna memasukkan nama kelompok yang akan dibuat pada kolom nama kelompok negara. Kemudian, pengguna menambahkan negara dengan klik tombol tambah di sebelah kiri negara yang akan dipilih. Setelah menambahkan semua negara yang akan dikelompokkan, klik tombol simpan yang terdapat di bawah pilihan negara. Selanjutnya, daftar kelompok yang telah dibuat akan muncul pada tabel pengelompokan. Pengguna dapat mengubah maupun menghapus kelompok yang telah dibuat. Membuat kelompok produk. Untuk pembuatan kelompok produk berdasarkan kode HS, klik tombol HS pada pengelompokan, kemudian klik tambah baru. Kemudian pengguna dapat memasukkan nama kelompok yang akan dibuat dan memilih nomenklatur dan jenis HS sesuai kebutuhan, di mana terdapat 4 jenis nomenklatur yaitu BTKI 2022, BTKI 2017, BTKI 2012, dan BTBMI 2007. Selain itu terdapat 4 jenis digitasi HS, yaitu HS untuk HS 8 digit, HS2 untuk HS2 digit, HS4 untuk HS4 digit, dan HS6 untuk HS6 digit. Khusus untuk nomenklatur BTKI 2017 dan BTKI 2022, jenis digitasi HS yang muncul ialah HS8 digit. Sedangkan untuk BTBMI 2007 dan BTKI 2012 adalah HS10 digit. Setelah melakukan input nama kelompok, memilih nomenklatur dan jenis HS, pengguna menambahkan semua HS sesuai kebutuhan pengguna. Kemudian klik tombol simpan. Selanjutnya, daftar kelompok yang telah dibuat akan muncul pada tabel pengelompokan berikut. Menampilkan data ekspor dan impor. Menu ekspor dan impor memuat data realisasi ekspor, impor, dan neraca perdagangan. Pengguna dapat memilih pada menu jenis laporan untuk memperoleh data ekspor, impor, atau neraca perdagangan. Memilih migas atau non-migas atau total. Untuk mengakses data realisasi ekspor dan impor, pengguna perlu memilih jenis data terlebih dahulu, antara lain total, migas, atau non-migas. Jika pengguna memilih total, maka data ekspor atau impor yang ditampilkan adalah data total Indonesia. Apabila memilih menu migas, maka data yang ditampilkan adalah hanya data dari sektor migas. Jika pengguna memilih non-migas, maka data yang ditampilkan hanya data dari sektor non-migas. Menu pilihan komoditi. Berikutnya pengguna akan memilih bagaimana komoditi akan ditampilkan. Apakah berdasarkan kode HS
atau berdasarkan sektor. Terdapat dua jenis menu komoditi, yaitu berdasarkan HS dan sektor. Komoditi berdasarkan HS. Apabila pengguna memilih kode HS, selanjutnya pilih kode HS. Terdapat 4 pilihan nomenklatur, yaitu BT-BMI 2007, BTKI 2012, BTKI 2017, dan BTKI 2022. Masing-masing nomenklatur tersebut memiliki pilihan digitasi HS, yaitu HS 2 digit, HS 4 digit, HS 6 digit, maupun HS 8 digit pada nomenklatur BTKI 2017 dan BTKI 2022. Khusus untuk nomenklatur BT-BMI 2007 dan BTKI 2012, terdapat pilihan HS 10 digit. Selanjutnya, pada kelompok HS atau predefined, terdapat pilihan total untuk menampilkan data secara total. Apabila ingin menampilkan detail setiap HS, pilih menu semua HS. Sedangkan pada pilihan kelompok HS User Defined, akan menampilkan kode HS sesuai dengan nomenklatur dan digitasi HS yang telah dibuat sebelumnya oleh pengguna. Sedangkan pada pilihan kelompok HS User Defined, akan menampilkan kode HS sesuai dengan nomenklatur dan digitasi HS yang telah dibuat sebelumnya oleh pengguna. Selain itu, pengguna juga dapat memilih kode HS secara manual selain kelompok HS. Memilih komoditi berdasarkan sektor. Untuk menampilkan data berdasarkan sektor, pilih menu sektor. Selanjutnya, muncul beberapa pilihan jenis sektor. Pilihan tersebut akan disesuaikan dengan pilihan migas atau non-migas atau total yang telah pengguna pilih sebelumnya. Jika pengguna tidak melakukan pemilihan sektor tertentu atau default select, maka aplikasi akan menampilkan data seluruh sektor tersebut. Memilih komoditi berdasarkan BEC atau khusus data impor. Jika pengguna memilih jenis laporan impor, maka pengguna memiliki pilihan tambahan untuk menu memilih komoditi berdasarkan, yaitu kelompok BEC. Terdapat 3 pilihan kelompok barang. 1. Bahan baku penolong, 2. Barang konsumsi, dan 3. Barang modal. Output dari pilihan tersebut akan disesuaikan dengan pilihan migas atau non-migas atau total yang telah pengguna pilih sebelumnya. Jika pengguna tidak melakukan pemilihan kelompok barang tertentu atau default select, maka aplikasi akan menampilkan data impor seluruh kelompok barang atau BEC. Memilih negara mitra. Apabila ingin menampilkan data ekspor atau impor berdasarkan negara mitra, pengguna dapat memilih menu negara mitra. Pilih total negara untuk mendapatkan nilai ekspor atau impor total Indonesia dengan seluruh negara secara kumulatif. Pilih menu semua negara untuk menampilkan nilai ekspor atau impor Indonesia dengan masing-masing negara mitra. Pilih menu kelompok negara predefined yang telah disediakan oleh PDSI atau kelompok negara user defined yang dibuat oleh masing-masing user, serta dapat memilih salah satu negara sesuai kebutuhan pengguna. Jika sudah, pengguna klik tombol pilih. Selanjutnya, jika pengguna memilih suatu kelompok negara tertentu sebagai negara mitra, baik predefined ataupun user defined, pengguna dapat menggunakan menu pilih detail untuk menentukan apakah data yang ditampilkan merupakan data per negara dari kelompok negara yang telah dipilih atau data kelompok negara secara total. Filter ekstra, provinsi, dan pelabuhan. Pengguna dapat menampilkan data ekspor berdasarkan salah satu dari provinsi asal atau pelabuhan muat. Serupa dengan pemilihan negara mitra, pengguna dapat memilih untuk menampilkan data ekspor berdasarkan provinsi atau pelabuhan secara total maupun masing-masing provinsi atau pelabuhan tertentu sesuai kebutuhan. Jika sudah, pengguna klik tombol pilih. Memilih periode laporan. Untuk tahapan selanjutnya, pengguna memilih periode laporan yang dibutuhkan. Pemilihan nomenklatur pada saat pengguna memilih kode HS akan berpengaruh ke periode data yang dapat dipilih di tahap berikutnya. Di mana, untuk nomenklatur BT-BMI 2007, data yang tersedia adalah sejak tahun 2007 hingga periode terkini. Namun untuk nomenklatur BTKI 2012, BTKI 2017,
dan BTKI 2022, data yang tersedia adalah sejak tahun 2012 hingga periode terkini. Selain itu, pengguna dapat memilih untuk menampilkan data secara bulanan maupun tahunan. Memilih periode data bulanan. Untuk mendapatkan data bulanan, pengguna hanya dapat memilih 1 tahun yang sama untuk awal dan akhir periode sesuai kebutuhan. Selanjutnya, pengguna memilih bulan awal dan akhir periode laporan. Jika telah dipilih, klik tombol proses. Memilih periode data tahunan. Untuk mendapatkan data tahunan, masukkan 2 tahun yang berbeda pada periode awal dan periode akhir. Misalnya, periode awal pilih tahun 2017 dan periode akhir tahun 2023. Jika tahun akhir periode yang dipilih adalah tahun berjalan atau tahun terkini, maka Sister akan menampilkan data pada tahun tersebut secara kumulatif sejak bulan Januari hingga bulan terkini, dan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Jika telah dipilih, klik tombol proses. Output Sister. Sister menampilkan data ekspor, impor maupun neraca dalam bentuk tabulasi dan grafik. Data dalam bentuk tabulasi berupa nilai dalam satuan USD dan volume dalam satuan kilogram. Selain itu, untuk data tahunan disampaikan juga nilai pertumbuhan dalam satuan persen dan nilai tren dalam satuan persen. Presentase perubahan merupakan besaran persentase kenaikan atau penurunan nilai atau volume ekspor maupun impor untuk periode tahun berjalan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan presentase tren merupakan rata-rata kenaikan nilai atau volume ekspor maupun impor setiap tahunnya sepanjang periode yang dipilih. Pengguna dapat melakukan sortir baik ascending maupun descending untuk seluruh kelompok tabel, seperti kelompok HS maupun kelompok nilai maupun volume tahun tertentu. Contoh tampilan menu input dan tabel output. Contoh tampilan tabel berdasarkan ekspor semua negara. Contoh tampilan tabel berdasarkan negara dan HS. Contoh tampilan tabel untuk memunculkan menu impor berdasarkan BEC total dan BEC berdasarkan negara. Contoh tampilan menu input dan grafik output. Contoh tampilan output grafik ketika memilih menu ekspor berdasarkan total HS dan negara tujuan ekspor. Pada menu grafik, terdapat pilihan tampilan 5 besar negara 10 besar negara. Klik tombol terapkan untuk menampilkan grafik. Unduh output Sister. Pengguna Sister dapat mengunduh tabel output dalam format XLS maupun CSV. Sedangkan pada output chart, pengguna dapat mengunduh dalam format JPEG. Data neraca perdagangan. Untuk memperoleh data neraca perdagangan, pengguna memilih neraca untuk jenis laporan. Memilih negara mitra. Berbeda dengan jenis laporan ekspor dan impor, untuk neraca perdagangan, pengguna tidak perlu memilih sektor serta kode HS sebagaimana pada jenis laporan ekspor dan impor. Untuk neraca, pengguna dapat langsung memilih negara mitra, di mana cara pemilihan negara mitra sama dengan pemilihan negara mitra untuk jenis laporan ekspor dan impor. Namun untuk kelompok negara, Sister hanya dapat menampilkan output total negara dan tidak dapat menampilkan detail negara satu persatu. Jika sudah, pengguna klik tombol pilih. Filter ekstra, provinsi, dan pelabuhan. Setelah itu, pengguna dapat pula menampilkan data provinsi maupun pelabuhan tertentu. Memilih periode laporan. Untuk tahapan selanjutnya, pengguna memilih periode laporan yang dibutuhkan. Pengguna dapat memilih untuk menampilkan data secara bulanan maupun tahunan dengan cara yang sama seperti pada jenis laporan ekspor atau impor. Output Sister. Sister menampilkan data neraca dalam bentuk tabulasi.
Data dalam bentuk tabulasi merupakan nilai dalam satuan USD dan volume dalam satuan kilogram. Selain itu, untuk data tahunan, disampaikan juga data presentase perubahan untuk periode tahun berjalan dan presentase tren untuk periode tahun penuh yang dipilih. Berikut merupakan contoh output sister untuk beberapa input tertentu. Input, output, unduh output sister. Pengguna sister dapat mengunduh tabel output dalam format XLS maupun CSV dengan klik tombol berikut. Indeks spesialisasi perdagangan. Menu ISP memberikan informasi nilai indeks yang dapat dimanfaatkan untuk menganalisis posisi atau tahapan perkembangan suatu produk. ISP ini dapat menggambarkan apakah suatu jenis produk Indonesia cenderung menjadi negara eksportir atau importir. Cara menampilkan data dan informasi ISP cukup dengan memilih filter kode HS, negara mitra, dan periode laporan. Pengguna akan mendapatkan informasi berupa nilai ekspor dan impor, serta indeks ISP dalam bentuk tabel dan grafik. Contoh output ISP sebagai berikut.